135. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وقالوا, dan mereka berkata, orang-orang Yahudi, juga orang-orang Nasara. Kelompok Yahud berkata, kunu hudan au Nasara. Jadilah kamu sekalian kelompok Yahudi. Au Nasara, yang Nasara berkata, jadilah kamu sekalian kelompok Nasara. Tahtadu, maka kalian mendapat petunjuk. Qul, katakanlah olehmu, wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bal millata Ibrahim hanifa, bahkan agama Nabi Ibrahim hanifa mailan ilal haq, yang condong kepada kebenaran, wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah beliau Nabi Ibrahim dari sebagian orang-orang musyrik. Saya tidak akan masuk ke pembahasan ini, sudah terlalu sering pembahasan al-Yahud dan Nasara. Qulu, katakanlah oleh kamu sekalian, amanna billahi, kami beriman kepada Allah, wa ma, dan beriman kepada apa-apa unzila, yang diturunkan ilaina, kepada kami, wa ma unzila, dan apa-apa yang diturunkan ila Ibrahim, ke Nabi Ibrahim, wa Ismaila, dan Nabi Ismail, wa Ishaqa, dan Nabi Ishaq, wa Yaquba, dan Nabi Yaqub, wal asbat. Ini saya akan masuk ke pembahasan asbat. Asbat itu anak cucu Nabi Yaqub. Wama, dan apa-apa utia yang diberikan Musa kepada Nabi Musa, wa Isa, dan Nabi Isa, wama utia, dan apa-apa yang diberikan Nabiyuna, para nabi, min Rabbihim, dari Tuhan mereka, la nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membedakan salah seorang dari para nabi. Ini tidak menunjukkan bahwa 124.000 nabi rasul itu satu maqam, bukan. Fir risalah, ini fil nubuwah war risalah. Jadi kami tidak membedakan 124.000 nabi dalam nubuwah, 313 rasul dalam risalah, gitu maknanya. Waktu saya ngaji tauhid dulu diberi pemahaman dalam bahasa Jawanya itu wahyu barang siji. Kalau Indonesianya yang namanya wahyu ya itu. Tidak ada bedanya. Malaikat Jibril turun membawa ayat dari Allah Subhanahu wa taala kepada si nabi. Kalau diperintahkan tabligh, kepada si rasul. Kalau tidak, kepada si nabi. Tapi perlu diingat, para anbiya itu tidak diwajibkan tabligh, tapi jaiz, boleh bagi mereka tabligh.
Bukan berarti mereka tidak mau mengajar, tidak mau mendidik orang, bukan. Contoh yang paling gampang itu ya Nabi Khadir itu. Berapa banyak orang-orang yang dapat magam kewalian dari Nabi Allah Khadir. Padahal beliau kan bukan Rasul seperti Nabi Musa. Nabi saja. Ya ada tiga sih. Memang ada tiga pendapat yang mengatakan satu, Nabi Khadir itu abdun saleh. Di antara yang berpendapat itu, yang ulama kaliber dunia itu Sayyidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh dalam kitab Al-Ibriz. Nabi Khadir bukan Nabi, bukan Rasul, tapi min ibadillahis salihin. Kalau dari golongan masyayikhuna yang berpendapat begitu itu Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Dalam satu riwayat yang saya dengar, kelompok kedua mengatakan beliau nabiyun saja, nabi saja, bukan nabiyun wa rasul. Ini yang banyak ini, yang banyak diikuti oleh ulama-ulama. Kelompok ketiga nabiyun wa rasul. Antaranya kalau saya tidak salah ingat Al-Imam Ibn Arabi As-Sufi. Yang dipakai oleh maha guru kita Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Faqih, Imam Al-Habr, dan kebanyakan dari masyayikh kedua beliau itu nabi saja, Nabi Khadir. Nah, ini yang kita pakai. Jadi bagaimana? Itu dalil bahwa para nabi tidak wajib tabligh, tapi ya tetap tabligh. Lepas dari tiga pendapat itu, Nabi Allah Khadir itu orang yang sangat luar biasa dan sampai sekarang masih hidup. Ulama khilaf juga itu masalah hidupnya. Ada yang bilang sudah lama meninggal, tapi yang dipakai oleh masyayikhuna sampai sekarang masih hidup. Dan termasuk dalil bahwa Nabi Khadir hidup itu bertemunya Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih dengan beliau, bertemunya Maulana Al-Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih dengan beliau, dan tidak terhitung jumlahnya para wali, bahkan yang bukan wali, yang orang-orang soleh saja banyak yang bertemu dengan Nabi Allah Khadir. Maka pendapat yang paling benar menurut saya ya masih hidup, hanya sangat sulit dijumpai. Masih hidupnya sih masih hidup. Ila akhir zaman. Allah yajma'una wa iyyakum bihi ighadatan wa manama wa bin nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sa'iril anbiya wal mursalin ighadatan wa manaman insyaallah ala dawam bila mihnah dunya wal ukhra fi lutf wa afiyah. Wa nahnu, dan kami, lahu, kepada Allah, muslimuna, orang-orang yang berpasrah. Nah, masalah asbab ini penting, mungkin sudah pernah saya bahas, tadi saya ulangi lagi sebab ini berhubungan dengan tauhid. Asbab itu termasuk Nabi Yusuf juga asbab. Saudaranya Bunyamin termasuk asbab dan lain-lain. Jumlah keseluruhan asbab 12. Kalau Nabi Yusuf dimasukkan. Kalau Nabi Yusuf tidak dimasukkan berarti 11. Sudah sangat terkenal, bahkan tidak terhitung buku yang berbicara tentang itu, baik di madrasah-madrasah, sekolah umum, novel-novel, film, segala macam, yang mengangkat peristiwa cerita Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Ayatnya sangat terkenal, yang biasa dipakai sama anak-anak muda buat pengen kawin itu. Ya abati, inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Saya tidak akan masuk ke dalam riwayat. Saya kira semua sudah tahu riwayatnya seperti apa. Yang ingin saya bahas, mereka maksiat apa tidak? Saudara Nabi Yusuf yang memasukkan beliau alaihissalam dalam sumur, terlintas dalam hatinya ingin membunuh dan lain-lain.
itu dosa apa tidak. Kenapa ini harus dibahas? Sebab ulama ada yang berpendapat bahwa asbab, yakni saudara-saudara Nabi Yusuf, mereka juga nabi, anbiya juga mereka. Bagaimana ini? Sedangkan dalam etikat Ahlussunnah wal Jamaah, al-anbiya'u ma'sumuna qabla an-nubuwwati wa ba'daha. Para nabi itu dijaga dari dosa besar, kecil, makruh, khilaf aula, sebelum kenabian dan setelah kenabian. Yang saya maksud, sebelum kenabian, mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa kenabian tidak dari bayi. Kalau pendapat yang kita pakai bahwa kenabian itu dari bayi, ya maksumnya sudah jelas mulai dari bayi sampai wafat. Macam-macam ini pendapat-pendapat. Yang paling bagus dan paling menyembuhkan kita dari su'udzon, ini tidak tanggung-tanggung. Yang di su'udzon ini nabi-nabi. Itu dari Ibriz, karangan Al-Allamah Ahmad Ibn Al-Mubarak, murid terkasih dari Sayyiduna Al-Qawth Abdul Aziz bin Mas'ud Ad-Dabbagh Qutbul Ghath, itu Sayyidi Abdul Aziz. Ini halaman 237. Wa sa'altuhu radhiyallahu anhu amma waqa'a li ikhwati Yusuf. Ini asbat ini yang disebut di dalam Al-Quran al-asbat, ini ikhwat Yusuf. Dan saya Al-Allamah Ibn Al-Mubarak bertanya kepada Maulana Al-Ghawth Abdul Aziz Ad-Dabbagh radhiyallahu ta'ala anhuma, amma waqa'a, tentang apa-apa yang terjadi li ikhwati Yusuf, antara asbat ikhwat Yusuf dengan Nabi Yusuf. Al-Qisah masyhurah. Wa sababu dzalika, sebab saya bertanya, annahu rufi'a ilayya su'alun. Al-Allamah Ibn Al-Mubarak ditanya satu soal. Ini jadi dalil bahwa masalah ini dari dulu sudah pada ribut. Memang masuk iskal ini. Kalau mereka bukan nabi, selesai urusan. Sedangkan ulama berpendapat anbiya, sebagian ulama. Wa nassul gharadi minhu halil anbiya'u ma'sumuna qabla an-nubuwwati kama hum ma'sumuna ba'daha. Apakah para nabi itu maksum sebelum kenabian dan setelahnya? Wa al ijma'an aw ala khilaf, ulama sepakat atau khilaf. Wa hal as-saghairu fi dhalika mithlu al-kaba'iri am la? Apakah saghair dengan kabair fi haqqil anbiya sama, artinya sama-sama maksum? فإذا فهم هذا عنا شيخنا فلا بد أن يسطر لنا ما عنده. Al-Allamah Ibn Al-Mubarak ini ulama, boleh dibilang masa itu di Maghrib beliau teralim. Luar biasa ini orang ini. Tapi Ilmu Zahir, paling alim beliau, Al-Allamah Ibn Al-Mubarak. Tapi masih ragu. Makanya beliau ingin tahu apa kata guru beliau. Ini menjadi tarbiyah buat kita. Kalau kita temukan di dalam kitab itu khilaf sampai bingung, gampang tanya saja sama arif billah, selesai sudah. Tapi yang ini, yang arif billahnya, kalau ada sekelas Sayyidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh, kalau tidak ada yang arif billah, betul-betul arif billah, yang memang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang masuk di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-alimu nabiyyun la yuha
Orang yang alim billah itu seperti Nabi tapi nggak punya wahyu gitu. Maknanya dapat ilham. Jangan salah paham. Makna Nabiyyun la yuha mulham. Seorang alim billah itu pasti mendapatkan ilham. Jadi tidak berfatwa melalui khilaf-khilaf atau mengikuti hawa nafsu. Nah, untuk kita, saya tidak usah pusing-pusing. Kalau khilaf dalam masalah, ya lihat saja pendapat dari satu imam bagaimana, Imamul Habr bagaimana, selesai kita ikuti. Seperti tadi khilaf tentang Nabi Khadir. Ada Nabi, ada Nabiun Rasul, ada ini. Satu imam menyebutnya Nabi Khadir. Selesai. Bukan Rasul Khadir, tapi Nabi Khadir. Itu yang kita ambil.